Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yodi Pranata di channel YP Movie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film horor yang berjudul Algiers Weekend yang dirilis pada tahun 2016. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga orang sahabat bernama Daniela, Gem dan Stephanie yang sedang menunggu kedatangan sahabatnya yang bernama Nancy. Diketahui bahwa dahulunya mereka berempat ini adalah teman SMA. Tapi setelah lulus sekolah, Nancy tidak lagi berhubungan dengan Daniela, Stephanie, dan juga Gem. Maka dari itu, mereka mengajak Nancy untuk liburan bersama saat reunian karena sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah pergi berlibur bersama lagi. Dan Nancy pun setuju karena sambil melepas rindu. Rencananya mereka akan pergi ke kota lain pada pagi hari karena mereka akan check-in di hotel terlebih dahulu. Namun sudah 4 jam berlalu, Nancy juga tak kunjung datang ke rumahnya Daniela. Akibatnya mereka menjadi terlambat untuk check-in ke hotel dan terpaksa menunda keberangkatan mereka pada pagi hari ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya Nancy pun sampai ke rumahnya Daniela. Akan tetapi Nancy malah mengajak teman kerjanya yang bernama Annie. Padahal Daniela sudah melarang untuk mengajak orang lain karena ia hanya memesan kamar untuk 4 orang saja. Nancy mengungkapkan alasan ia mengajak Annie karena ia ingin menghibur Annie yang baru saja bercerai dengan suaminya. Karena sudah terlanjur, akhirnya Daniela pun memperbolehkan Annie untuk ikut dengan mereka. Pada malam harinya, mereka pun minum minuman keras sambil berbincang-bincang. Well, if you haven't quit yet. Hi, Nancy. What on that? So about 12 years. Fred. I have too. I just don't post it. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk pergi karena mereka akan pergi ke banyak destinasi wisata. Lalu mereka pun pergi ke tempat wahana Flying Fox. Piece of cake. Yeah, but guess what? I don't like cake. Hold. You got it. Like this. Setelah itu mereka pun bersiap-siap lagi untuk pergi ke destinasi berikutnya. Di saat melepas peralatan Flying Fox, Gem membaca sebuah brosur tentang tempat wisata yang bernama Reruntuhan Penggilingan Ballroom. Konon katanya tempat itu adalah tempat terkutuk dan tempat itu terletak di sebuah hutan. Siapapun yang akan pergi ke sana bisa dipastikan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan tidak hanya manusia, hewan pun akan mati jika masuk ke hutan itu. Dan tumbuhan yang hidup di sana juga tidak bisa tumbuh dengan subur. Begitupun dengan airnya yang dikatakan juga beracun. Diketahui bahwa hutan itu membutuhkan makanan dan makanannya adalah darah manusia. Kemudian mereka pun mencari mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja Daniela berhenti dan mengajak mereka semua untuk mendaki. Daniela mengatakan bahwa ia pernah mendaki bukit ini bersama dengan teman kuliahnya dulu. Merasa kegiatan itu akan menyenangkan, mereka semua pun menyiapkan peralatan untuk mendaki. Glad one of us does. This way. Or should we? Di sana Daniela mengatakan bahwa di puncak bukit ini terdapat pemandangan yang sangat indah.
Jadi mereka tidak akan menyesal karena telah pergi mendaki ke bukit ini. Setelah cukup jauh berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di tengah beristirahat, mereka pun mencium bau busuk. Dan ternyata itu berasal dari sebuah daging yang kelihatannya sudah mulai menjadi bangkai. Pada awalnya mereka pun mengira kalau daging itu adalah daging hewan. Tapi tanpa mereka sadari bahwa ternyata daging itu adalah daging manusia. Gross. In the forest. Hello, then why are we hiking here? Such girls. Gosh, it's raining. Setelah cukup lama beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke puncak bukit. Dan ternyata benar saja di puncak bukit ini emang benar terdapat pemandangan yang sangat indah. Wow. It's nice. I think I'm gonna have to take that chance. Merasa sudah cukup untuk pendakian untuk hari ini, mereka pun segera turun untuk kembali ke mobil. Tapi sialnya mereka tidak bisa menemukan jalan kembali. Dan mereka pun menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar di daerah sana. Seketika mereka semua pun menjadi panik. Di saat mereka ingin menelpon polisi untuk meminta bantuan, ternyata HP mereka semua mati karena kehabisan baterai. Di sana, Daniela pun menenangkan mereka semua dan mengatakan mungkin saja mereka berjalan terus, maka mereka akan menemukan jalan keluar. Tapi sialnya di saat mereka berjalan, Annie tidak sengaja kesandung dan terjatuh. Pada awalnya mereka tertawa melihat hal itu karena menganggap kejadian itu sangatlah lucu. Don't move! My leg! Oh my! Don't touch me! Don't touch me! Guys, she's bleeding a lot. Tapi mereka baru menyadari bahwa Annie terjatuh tepat di sebuah ranting yang tajam yang menusuk tembus ke pahanya Annie. Karena kejadian itu, Nancy pun meminta Daniela, Gem, dan Stephanie untuk mencari bala bantuan. Dan sedangkan dirinya akan menjaga Annie di sana. Hey guys! Hello? Sudah cukup lama mencari, namun mereka bertiga belum bisa menemukan siapapun dan mereka juga tidak tahu jalan pulang ke mobil. Tapi beruntungnya sebelum gelap mereka bertiga berhasil menemukan sebuah kabin tidak berpenghuni di tengah hutan itu. Dengan cepat mereka pun kembali ke tempat Nancy dan membawa Annie untuk beristirahat di kabin tersebut. She's really weak. Setelah itu mereka pun menyadari bahwa semua bekal makanan dan minuman mereka juga sudahlah habis karena telah dihabisin oleh diri Gem. Namun beruntungnya di kabin itu terdapat stok makanan yang bisa mereka makan. Meskipun sudah kadaluarsa, mereka tetap memakannya agar mereka tidak kelaparan. Kemudian Annie pun merasa capek dan memutuskan untuk tidur duluan. Dan sedangkan Daniela, Nancy, Stephanie, dan Gem bercerita tentang hutan itu. Selama mereka mendaki, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di hutan tersebut. Bahkan semua pohon di hutan ini juga tidak tumbuh dengan subur. Lalu Gem pun teringat kalau ia pernah membaca sebuah brosur tentang hutan terkutuk. Dan ciri-ciri hutan ini hampir sama dengan hutan yang sedang mereka jelajahi ini. Tapi mereka masih berpikir positif karena di hutan terkutuk itu terdapat pabrik penggilingan borum. Dan selama mereka menjelajah, mereka tidak menemukan pabrik tersebut. Di tengah asik bercerita, akhirnya mereka pun menyadari kalau Annie sudahlah meninggal dunia. Kemungkinan Annie bisa meninggal karena ia terlalu banyak kehilangan darah. Karena kematian Annie tersebut membuat Nancy merasa sangat bersedih. Dan mau tak mau mereka harus meninggalkan jasad Annie di kabin tersebut.
Pada keesokan harinya mereka berempat pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah lama berjalan, mereka pun menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setelah itu, mereka pun mendengar suara aliran air. Lalu mereka pun pergi ke sana dan mengambil air sungai untuk persediaan minuman mereka. Dan Gem pun iseng untuk mencelupkan tangannya ke sungai tersebut. Tapi hal itu dicegah oleh Nancy karena bisa saja Gem nanti kena serangan dingin. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengikuti aliran sungai ini. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan sebuah reruntuhan bangunan dan ternyata itu adalah bekas pabrik penggilingan borum. Melihat hal itu, mereka pun menyadari kalau hutan ini adalah hutan terkutuk yang ada di brosur. Dan tentu saja air yang baru mereka ambil kemungkinan tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu tiba-tiba tangan Gem mulai kena serangan dingin karena sebelumnya ia sempat mencelupkan tangannya di sungai. Jari-jari Gem pun mulai membusuk dan bisa-bisanya jari Gem harus diamputasi jika tidak mau busuknya menyebar. What's wrong? My hand. Oh God. I'm gonna lose my fingers, aren't I? Here. I have a left one, so I'm not. Setelah itu, Stephanie pun meminta mereka untuk berdiam diri di sana. Dan sedangkan dirinya akan naik ke atas untuk melihat pemukiman penduduk terdekat. Singkat cerita, setelah sampai ke atas, Stephanie pun tidak melihat sama sekali pemukiman penduduk. Oleh karena hal itu membuat Stephanie menjadi putus asa. Lalu di saat Stephanie ingin turun, tiba-tiba saja datang angin yang sangat kencang serta bisi-bisikan aneh. Karena angin itu membuat Stephanie tertimbun daun yang sangat banyak dan Stephanie pun harus tewas di sana. It doesn't rain on top of everything else. Di sisi lain, karena Stephanie tak kunjung kembali, Nancy pun memutuskan untuk menyusulnya. Di tengah perjalanan, Nancy pun sangat kaget melihat Stephanie yang sudah tewas. Stephanie! Stephanie! Melihat Stephanie yang telah tewas membuat Nancy benar-benar sangat bersedih. Lalu di saat Nancy ingin kembali, ia menemukan sebuah tas di tengah jalan. Kemudian Nancy pun mengambil makanan kaleng di dalam tas tersebut dan langsung memakannya. Tidak lupa juga Nancy menyisakan sedikit untuk diri Gem dan juga Daniela. Di sana Nancy juga menemukan sebuah sarung tangan. Dan Nancy pun sangat kaget melihat ada potongan tangan manusia di sarung tangan tersebut. Karena Nancy yang sangat membutuhkannya, jadi mau tak mau dia mengambil sarung tangan itu. Lalu Nancy pun kembali lagi ke tempat Daniela dan juga diri Gem. Di sana ia pun langsung menyuruh mereka untuk memakan makanan yang ia bawa. Setelah itu Nancy pun mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari pabrik penggilingan borum ini. Tak terasa hari pun sudah mulai gelap. Di dalam perjalanan, Nancy bercerita kalau ia menemukan potongan tangan manusia. Tapi Nancy masih berpikir positif dengan mengatakan mungkin saja orang itu dibunuh oleh beruang. Karena hari yang semakin gelap, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Kemudian Nancy pun menyarankan Gem untuk memotong jarinya yang telah membusuk. Takut jika pembusukan itu menyebar, akhirnya Gem pun meminta Nancy untuk memotong jarinya.
Pada keesokan harinya mereka pun menemukan sebuah sungai. Tapi sialnya di seberang sungai terdapat seekor beruang. Untuk menyelamatkan temannya, Nancy pun rela menjadi umpan supaya beruang itu tidak mengejar kedua temannya. Setelah beberapa lama, Daniela dan Gem pun beranggapan bahwa Nancy sudahlah tewas dimakan oleh beruang tersebut. Di saat perjalanan, mereka berdua juga sempat menemukan mayat seseorang yang juga terjebak di hutan itu. Another one. It's like I've become. Setelah cukup jauh berjalan, Gem pun meminta kepada Daniela untuk beristirahat karena dirinya yang capek dan kelaparan. Di saat Gem sedang berbaring, tiba-tiba saja secara mengejutkan, Daniela malah memukul kepala Gem dengan batu besar. You're dead. Tidak hanya sampai di situ, Daniela juga memenggal kepalanya Gem. Dari sinilah terungkap semuanya. Ternyata Daniela sengaja menumbalkan mereka semua di hutan ini. Semuanya berawal ketika Daniela dan teman kampusnya dulu juga terjebak di hutan terkutuk ini. Lalu Daniela pun menyadari bahwa untuk bisa keluar dari hutan ini, dia harus membunuh semua temannya. Karena hutan ini hanya memperbolehkan satu orang yang bisa keluar dengan selamat. Tapi sebelum pergi, Daniela sempat mendengar bisikan dari hutan itu kalau dia harus membawanya tumbal kembali. Jika tidak, maka yang ada di hutan itu akan membunuh Daniela. Oleh karena itulah, Daniela sengaja mengajak semua temannya datang ke hutan ini supaya ia bisa menumbalkan mereka semua. Setelah berhasil, Daniela pun segera mencari jalan keluar. Tapi anehnya, setelah beberapa lama ia mencari, Daniela masih belum bisa menemukan jalan keluar. Di tengah keputusan asanya itu, Daniela pun bertemu dengan Nancy di jalan. Di sana Nancy mengatakan kalau ia berhasil membunuh beruang tersebut. Terungkaplah fakta bahwa Daniela tidak bisa keluar karena Nancy masihlah hidup. Better get going. Setelah itu, Daniela pun mencari cara supaya ia bisa membunuh Nancy. Di saat mereka beristirahat, Daniela pun meminta pisau yang dibawa Nancy karena ia ingin melihatnya. Nancy yang tidak tahu apa-apa langsung saja menyerahkan pisau itu. Setelah mendapatkan pisau tersebut, Daniela langsung mencoba untuk membunuh Nancy. Tapi beruntungnya Nancy berhasil menghindar dan kembali balik menyerang Daniela. Dan pada akhirnya Nancy pun berhasil membuat Daniela pingsan di sana. Bangun-bangun, Daniela mendapati dirinya kalau dirinya sudah diikat di pohon oleh Nancy. Lalu Nancy pun meminta Daniela untuk menjelaskan semua ini. Kemudian Daniela pun menjelaskan semuanya kepada Nancy kalau dirinya sengaja menumbalkan mereka semua ke hutan ini. Daniela juga mengatakan kalau dirinya juga sudah membunuh Gem. Walaupun sudah diceritakan oleh Daniela, Nancy masih tidak percaya terhadap kutukan tersebut. Lalu Nancy pun berniat untuk pergi dari sana meninggalkan Daniela yang masih terikat. Daniela pun meminta kepada Nancy untuk segera membunuhnya sebelum hutan ini membunuhnya dengan sadis. Tak berselang lama, ternyata benar saja Daniela langsung dibunuh oleh hutan itu dengan sangat sadis. Melihat temannya yang meninggal, Nancy pun merasa sangat bersedih. Pada akhirnya hanya tersisa Nancy yang masih hidup di antara mereka berlima. Tak lama kemudian, Nancy pun berhasil menemukan jalan keluar. Di saat Nancy hendak pergi, ia mendapatkan bisikan dari hutan itu supaya Nancy membawakannya tumbal kembali. Jika tidak, maka nyawa Nancy lah yang akan jadi taruhannya. Dan Nancy pun berjanji bahwa ia akan kembali lagi membawa tumbal yang baru. Kemudian Nancy pun langsung segera pergi dari hutan tersebut. Dan setelah itu film pun selesai.